menjadi merdeka dengan merdeka belajar. Menurut Bapak sendiri, sebenarnya seperti apa sih Bapak? Apakah benar ya belajar itu harus merdeka Bapak ya? Dan menurut Bapak itu seperti apa sih konsep dalam belajar dengan merdeka itu seperti apa Bapak? Saya punya konsep bahwa belajar itu sebuah satu keniscayaan. Ternyata tanpa belajar kita nggak bisa. Paling nggak dulu ada tiga di dalam strategi belajar saya itu. Ada waktu kapan membaca, ada waktu kapan mengerjakan PR soal, dan ada waktu kapan mengerjakan atau berlatih soal. Dengan prestasi seperti itu, dengan strategi belajar seperti itu, yang ingin saya tanyakan Bapak. Latar belakang Bapak ini sebenarnya seperti apa sih? Karena ini terkait dengan merdeka belajar Bapak ya. Apakah memang Bapak ini latar belakangnya memang dari keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan, dari orang yang sangat concern, sehingga Bapak juga di situ terinspirasi, atau seperti apa Bapak? Hidup itu ibarat sebuah perjalanan. Cita-cita adalah rute tujuannya, pendidikan sebagai alat transportasinya. Sedangkan belajar adalah komponen vital dari alat transportasi itu, sehingga membuatnya bisa bergerak dan berjalan sampai tujuannya. Tak penting Anda terlahir dan berdiri di mana, asal ada rute jalan yang dituju, memilih kendaraan yang tepat, pada saatnya akan sampai pada tujuan Anda. Ia adalah Dr. Sumarno yang telah membuktikannya. Meski terlahir dari keluarga sederhana, berkat menyematkan cita-cita dan gigih mewujudkannya. Dengan tekun belajar dan taktis dalam menentukan cara belajar, ia berhasil selalu menjadi juara di sekolahnya, mendapatkan beasiswa dan bahkan hingga menjadi sarjana. Kuncinya ia pegang, belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Begitu berkarir, ia pun mendapatkan apresiasi karena prestasi yang ditorehkannya. Studi jabatan tanpa dicari dan diminta, datang sendiri karena layak dan dipercaya. Saya Rahman Widodo sejam ke depan akan memandu Anda untuk berbincang dengannya, menggali inspirasi dan keteladanan yang bisa dipetik dan menjadi pemantik untuk semangat kita semua. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih pada masyarakat penghargaan Indonesia yang telah memberikan apresiasi pada kami. Ini tidak terduga. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi pemicu, menjadi motivasi kami untuk berkinerja lebih baik lagi dalam rangka memberikan tugas layanan kepada masyarakat Indonesia secara luas dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidikan dan generasi muda di Indonesia. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menghadapi yang dinamakan ada dua generasi penting, adalah generasi milenials. Generasi milenial itu adalah Bapak Ibu, saudara-saudara yang berumur 25 sampai 40. Itu dikatakan generasi milenial. Kemudian generasi Z atau generasi internet itu yang umurnya 10 sampai 25. Ini lebih canggih ini ya, generasi ini. Artinya generasi Z itu generasi yang tidak mengenal hierarki atau generasi internet atau generasi digital. Seperti yang kita rasakan sekarang ini. Apa konsekuensinya terhadap tantangan ketenagakerjaan di Indonesia pada masa yang akan datang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat Reputasi Channel. Ketemu lagi di gelar wicara Reputasi Channel pada siang hari ini, yang insya Allah seperti sebelum-sebelumnya kita akan membahas topik hangat dan menarik untuk dijadikan inspirasi dan teladan bagi kita semuanya. Ini pada Rabu 9 Agustus 2020, masih suasana kemerdekaan. Insya Allah kita akan mengangkat tema tentang belajar dan kita kaitkan dengan nuansa kemerdekaan dengan tema pembahasan yaitu menjadi merdeka dengan merdeka belajar. Inspirasi anak Klaten mengubah kehidupan dengan pendidikan, yang langsung mengundang tokoh pendidikan yang yang mempunyai pengalaman sangat panjang di dunia pendidikan, yaitu 34 tahun berkarir di Kemendikbud RI, yaitu Bapak Sumarno. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya, Pak Rahmat Widodo sehat selalu. Amin, amin. Bapak sehat? Alhamdulillah kami sehat sekeluarga. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak, ini kami dari Reputasi sangat berterima kasih atas waktu Bapak, kesempatannya mau untuk berbagi inspirasi dan juga pengalaman ya. Juga sekaligus menjelaskan tentang konsep merdeka belajar. Saya pikir ini sangat menarik di tengah situasi nuansa kemerdekaan dan juga di tengah situasi di dalam masa pandemi, ya, masa transisi new normal di Indonesia. Bapak, langsung kita ke topik pembahasan Bapak. Ini sesuai dengan tema pembahasan kali ini, yaitu inspirasi anak Klaten mengubah kehidupan dengan pendidikan. Sebelum lebih jauh tentang merdeka belajar, mungkin perlu juga ini Bapak, bagaimana kisah Bapak, mungkin latar belakang Bapak juga dijelaskan. Cara Bapak mengubah kehidupan dengan pendidikan, itu seperti apa gitu Bapak? Mungkin boleh di-sharing dulu, biar teman-teman semuanya, sahabat Reputasi Channel juga mengenal Bapak lebih jauh gitu Bapak. Dipersilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Reputasi Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bertatap maya ya, dan bertatap maya. Saya ucapkan selamat ya, HUT RI yang ke-75 ya. Alhamdulillah Indonesia diberkahi, kita diberikan kemerdekaan sampai yang ke-75. Itu perlu kita syukuri secara seksama. Jadi memperhatikan tadi apa yang ditanyakan, bahwa saya itu dilahirkan tadi kan anak Klaten ya. Memang saya orang Klaten. Saya lahir di kota Klaten, adalah antara Solo dan Jogja, di sebuah desa tentunya, dan saya sejak kecil tentunya mempunyai cita-cita bagaimana menatap kehidupan di masa yang datang. Walaupun pada saat usia tersebut saya juga nggak tahu mau jadi apa, juga nggak ngerti ya. Ini karena hidupnya tidak tahu juga mau apa. Yang jelas kita kan sekolah gitu ya, sekolah. Iya. Cuman ada hal yang saya menemukan inspirasi bahwa saya harus sekolah, itu intinya harus sekolah. Ya. Memang pertama kali cita-cita saya itu sekolahnya ya pengen ini ahli pertukangan gitu ya. Sehingga saya sekolah ST, setelah menamatkan ST, pengen jadi ini ahli dalam pertukangan itu ya. Tetapi setelah lulus ST itu, saya juga langsung ke STM ya, di STM, karena pengen jadi supervisor ya, ingin menjadi satu itu yang bisa ngelola proyek-proyek ya di konstruksi bangunan. Sehingga saya sangat mempelajari bagaimana tentang konstruksi bangunan, tentang teori-teori bangun gedung. Jadi saya bisa gitu.
Nah, tentunya itu harus didukung dengan belajar yang giat. Nah, saya punya konsep bahwa belajar itu satu keniscayaan. Ternyata tanpa belajar kita nggak bisa. Paling nggak dulu ada tiga di dalam strategi belajar saya itu. Ada waktu kapan membaca, ada waktu kapan mengerjakan PR soal, dan ada waktu kapan mengerjakan atau berlatih soal. Jadi tiga itu saya kerjakan secara disiplin mulai dari jenjang terutama mulai dari SLTP ya, karena SD itu kita masih mencari bentuk ya, mulai SLTP, SLTA sampai kuliah itu saya terapkan sehingga menghasilkan satu cita-cita. Karena pada dasarnya kalau saya diukur di kelas, saya punya cita-cita bagaimana saya beda dengan teman-teman di kelas, gitu ya. Bagaimana beda? Bisa beda. Teman-teman. Iya. Atau bahasa Jerman namanya menjadi Ausnahme, ya, menjadi pengecuali. Ya. Jadi menjadi pengecuali. Jadi dan tidak ingin jadi rata-rata. Kalau tidak mudah, tidak ingin jadi rata-rata itu, maka harus punya nilai lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Untuk mendapatkan nilai lebih dengan yang lain, maka tidak ada kata lain kecuali kita harus belajar. Maka strategi belajar itulah saya mempunyai satu pengalaman empiris yang ini testimoni pribadi ya. Ini mungkin ini kalau teorinya ditemukan belakangan ya, tapi saya lakukan itu testimoni pribadi yang saya lakukan. Gitu. Bagaimana itu Bapak? Boleh dijelaskan? Iya, jadi yang pertama adalah saya kalau belajar itu membuat rangkuman. Jadi buku-buku itu dibaca dan dirangkum. Ada dua hal. Ada kelompok ilmu sosial ya, itu yang berupa teks yang itu kita buat rangkuman. Kemudian kelompok eksata pada waktu itu ya, eksata misalkan matematika, fisika, kimia ada ilmu gaya, ilmu ukur ruang, ukur sudut ya, ilmu ukur bidang. Itu diferensial integral itu adalah kategori eksata. Dan itu biasanya kami membuat satu ringkasan rumus-rumus ya kalau yang eksata. Kalau yang sosial kita buat ringkasan juga dari bab-bab itu kita buat satu ringkasan. Dari ringkasan itu saya buat soal. Ya, dibuat soal. Kalau satu buku itu adalah diringkas semuanya dan dibuat soal, dan saya berusaha untuk mengerjakan soal itu dan saya harus bisa. Gitu ya. Jadi merangkum sendiri, kemudian membuat soal sendiri, dan saya harus hafal dengan sendirinya dari buku mata pelajaran yang saya pelajari. Sama juga kalau ini soal-soal eksakta itu saya berlatih soal, ya membuat perumusan soal, dan saya harus membuktikan sendiri. Kadang membuktikan rumus, mengerjakan soal-soal, harus bisa sendiri. Kalau kita berlatih sendiri sudah bisa, maka nanti Bapak Ibu guru itu kan juga memberikan soal diambil dari buku-buku itu. Kalau kita sudah hafal yang diajarkan, maka otomatis kita bisa mengerjakan soal tes, ulangan, atau ujian yang diberikan dari Bapak Ibu guru. Itu testimoni yang saya alami pada waktu di SLTP, di SLTA gitu ya. Ya, itu Mas ceritanya. Dan dengan strategi itu, waktu Bapak di SLTP atau bahkan mungkin jangan-jangan di SD sebenarnya juga udah melakukan itu, cuman belum benar-benar diaplikasikan secara lebih strategis ketika SLTP maupun SMA gitu Bapak. Hasilnya seperti apa prestasinya Bapak dengan begitu? Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau di SD itu karena saya mata pelajaran yang paling saya suka kan berhitung ya. Dulu belum matematika ya.
berhitung. Jadi guru saya itu sampai memberi nilai di STTP di ijazah itu adalah 10 gitu. 10? Luar Ya, biasa. guru saya beli angka itu 10 gitu. Ini saking saya itu suka tentang berhitung, sehingga dengan perjuangan itu alhamdulillah saya menjadi juara gitu di SD. Kemudian di SD itu pada waktu kelas 3 karena ada beasiswa Super Semar pada waktu itu, maka saya harus juara juga. Nah, karena kalau nggak juara nggak dapat. Sehingga hanya 2 orang, juara 1 dan juara 2 di tingkat SLTP itu, alhamdulillah saya mendapatkan ranking 1 sehingga mendapatkan beasiswa Super Semar. Itu. Wah, luar biasa. Terus kalau untuk selanjutnya, Pak, STM-nya? Kalau di STM, waktu di STM saya di STM Negeri Klaten yaitu sama karena melalui tes ya, dulu mau masuk di STM harus melalui tes. Alhamdulillah saya waktu masuk tes itu ranking 2 ya, dari yang lulus, ada yang lulus dan cadangan, dan saya harus mendapatkan prestasi supaya dapat beasiswa. Itu yang tak kejar beasiswanya. Dan untuk mendapatkan beasiswa harus dapat ranking, gitu ya. Untuk dapat ranking, nah alhamdulillah harus dapat ranking kelas. Kalau bisa ranking di umum, ranking sekolah. Alhamdulillah ya, saya selama di SLTA itu juga selalu mendapat juara kelas terus, bahkan juara umum ya. Wah, luar biasa. Dengan demikian selama 3 tahun saya juga mendapatkan beasiswa Super Semar gitu ya. Nah, ini senang sekali. Kita beli sepeda baru waktu itu ya, kita dapat beasiswa Super Semar. Dan ini Mas Rahmat Robat Widodo ya, jadi terutama puncak itu saya rasakan kelas 2 ya. Karena ini ya, kelas 2 itu saya ikuti semuanya. Karawitan saya bisa ikut band saya bisa ikut juga. Pramuka Bayangkara saya ikut juga. Jadi ikut Palang Merah Remaja saya ikut juga. Ya. Jadi semua ekstrakurikuler itu saya ikuti, bahkan ikut pecinta alam juga. Namanya dulu ada, kalau di daerah itu namanya Respala, Remaja Islam Pecinta Alam. Nah, sehingga pada waktu kelas 2, karena di samping harus ekstrakurikuler, tapi kan nilai harus tetap terjaga, prestasi harus bagus gitu. Karena setiap semester itu kan yang ambil rapot kan orang tua, sehingga rapot itu selalu saya nilainya itu teman-teman itu berebut itu melihat nilai rapot saya gitu ya. Dan alhamdulillah pada waktu kelas 2 itu saya bisa ikut cerdas tangkas ya di TVRI Jogja gitu sebagai juru bicara. Pernah juga saya juara Palang Merah Remaja tingkat kabupaten ya. Kemudian juga sebagai wakil untuk siswa teladan dari STM. Itu semuanya melalui satu perjuangan dan metode belajar yang tadi testimoni pribadi tadi saya lakukan. Bahwa belajar adalah menulis. Belajar adalah membuat rangkuman. Belajar adalah berlatih soal. Jadi dan itu harus dikuasai. Kalau kita sudah menguasai apa yang kita dapatkan, maka otomatis soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu kita bisa ngerjakan semuanya. Itu yang sampai di SLTA yang dapat saya alami gitu. Alami Bapak ya. Saya begini Bapak, sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ingin kembali tadi menegaskan biar teman-teman juga tahu gitu Bapak. Sebenarnya Bapak ini kan berprestasi, udah jelas tadi kan juara terus gitu. Baik bahkan di SD, ST maupun STM. Dengan prestasi seperti itu, dengan strategi belajar seperti itu.
yang ingin saya tanyakan Bapak gitu. Latar belakang Bapak ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena ini terkait dengan Merdeka Belajar Bapak ya. Apakah memang Bapak ini latar belakangnya memang dari keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan, dari orang yang sangat concern sehingga Bapak juga di situ terinspirasi, atau seperti apa Bapak? Ya kalau pada umumnya orang desa ya kan pedesaan, suasana bertani, kita pastilah sebagai orang desa mengalami pekerjaan-pekerjaan di bidang pertanian, di peternakan ya sesuai dengan irama yang dialami oleh orang tua. Saya bisa juga belajar itu di sawah, bisa belajar itu sambil mengembala ya. Itu bisa dilakukan karena dengan itu sangat menarik ya. Memang sangat beda. Generasi saya pada saat itu dibandingkan generasi sekarang pasti sangat beda. Ya. Tapi strategi umum itu bisa disamakan, hanya situasi yang berbeda. Ya, pada saat dulu memang kita tidak ada internet, ya, tidak ada HP, dan kita hanya belajar itu dari buku. Beda kalau sekarang kan sumber belajar sangat kaya kan, bisa media sosial itu sebagai sumber belajar. Tapi dulu tidak ada. Kita hanya dapat catatan dari apa yang kita dapatin di sekolah. Kalau ada buku, ya itu kita baca. Itu sudah. Itu. Makanya sebenarnya dulu itu kalau kita mempelajari apa yang diajarkan oleh guru, itu sudah pasti bisa mengerjakan semuanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua siswa bisa seperti itu? Nah itu dia. Jadi jadi saya punya rumus gini ya. Silakan Pak. Rumusnya ada filosofi kecambah ya. Iya. Gimana itu Pak? Boleh jelaskan Pak? Jadi filosofi kecambah itu karena saya sebagai keluarga petani yang sama, saya memperhatikan kalau dulu mendampingi bapak saya di persawahan itu pada waktu menebarkan bibit untuk kedelai ya, itu kan kan hamparan tanah yang sudah diratakan kemudian dibuat lembab dan disebar. Pada waktu kecambah itu bertunas, ingat ya, pada waktu kecambah itu bertunas, maka pada waktu dia menghadapi dengan kerikil atau batu kecil, maka dia akan belok. Dan belok itu, dan dia mencari juga celah lagi untuk tumbuh lagi. Kalau dia menghadapi kerikil lagi, akan mencari jalan lagi dan tumbuh lagi. Apa ini maknanya dalam kehidupan? Bahwa sebenarnya setiap ada kesulitan itu ada jalan. Ini Tuhan sudah memberikan satu hukum ya, bahwa setiap ada rintangan itu pasti ada jalan. Tergantung bagaimana kita mau apa tidak. Karena pada dasarnya adalah tidak ada kesuksesan karena kebetulan. Tidak ada ya. Saya tidak percaya kalau sukses itu kebetulan ya. Ini testimoni pribadi ya. Jadi tidak ada kesuksesan karena kebetulan. Karena ada rumusnya adalah Allah bisa karena biasa. Orang akan bisa melaksanakan sesuatu karena dia biasa melakukan. Training makes perfect. Jadi kalau mau menghasilkan yang sempurna ya berlatih. Kalau dalam bahasa Jerman namanya Übung macht den Meister. Nah, jadi banyak berlatih itu akan menjadi master, akan menjadi ahli gitu ya. Jadi itu ada, atau juga kalau dalam bahasa ekonomi ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Jadi harus kerja keras dulu ya. Semuanya harus ada man proposes but God disposes. Jadi manusia diusahakan untuk berusaha, berdoa, nanti insya Allah Tuhan akan memberikan satu keputusan ya, sesuai dengan usaha kita. Sehingga takdir itu adalah menyesuaikan usaha kita gitu ya.
itu apa. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan adalah karena tadi ini apa filosofi kecambah itu tadi itu menjadi satu iya ya. Jadi pasti ada jalan kalau kita menghadapi satu kesulitan. Kemudian juga tadi kan saya menyampaikan juga ada ausnama atau pengecualian. Dan kita secara umum karena kalau di sekolah itu kan saingannya ya teman-teman di kelas kan. Tapi secara diam-diam tanpa merendahkan teman, tapi bagaimana saya punya nilai lebih daripada teman. Dengan apa ya? Dengan belajar. Nah, dengan itu maka saya punya istilah namanya cita-cita bertingkat. Karena pada dasarnya cita-cita bertingkat itu begini ya, karena tadi itu kan pertama kan hanya pengen jadi ahli pertukangan ya, pengen jadi ahli pertukangan ya, mungkin hanya kemudian pengen mengikuti satu saran dari orang tua ya yang sesuai dengan kehidupan di pedesaan. Jadi cita-cita bertingkat itu ternyata bergeser. Pada waktu pergeseran cita-cita itu karena tambah pengetahuan pendidikan. Karena kita sekolah, belajar, ada ilmu yang kita dapatkan, pengalaman yang kita dapatkan, sehingga kita bergeser, cita-citanya kita bergeser ya, menjadi lebih tinggi lagi gitu ya. Ya. Tadi itu namanya akhirnya ada buku namanya benchmarking ya. Ini tahunnya belakangan. Oh, ini cita-cita bertingkat itu. Ternyata ada buku namanya benchmarking itu. Ini saya udah menemukan duluan gitu kan gitu ya. Tapi testimoni pribadi gitu ya. Ini cita-cita bertingkat. Sehingga yang tadinya saya hanya pengen sekolah sampai SLTA, akhirnya begitu sampai STM, saya pengen kuliah gitu loh. Ya dengan usaha, karena apa? Karena harus mengikuti bimbingan tes dan sebagainya supaya kita bisa bersaing dengan teman-teman SMA. Ya, karena pada waktu itu sebenarnya cita-cita saya itu di teknik arsitektur Gajah Mada, ya, itu karena saya pengen ahli bangunan gitu kan, pengen jadi ahli arsitektur gitu ya, karena pengen sekolah di teknik arsitektur Universitas Gajah Mada. Tetapi karena kan saya itu modalnya di STM ya, beda dengan SMA yang pelajaran biologi ya. Kemudian kimianya juga cukup dalam itu. Kalau STM itu atau SMK itu kan ilmu untuk perhitungan konstruksi ilmu gaya itu yang kuat ya. Sehingga untuk seleksi biologinya tidak memadai, sehingga saya diterima di UNY IKIP Yogyakarta dan UNS. Kan sekolah kan saya sudah biasa dapat beasiswa, mana sekolah yang ada beasiswanya gitu ya. Nah yang ada kan di IKIP Yogyakarta, sehingga saya mengambil di IKIP Yogyakarta. Jurusannya pun sama itu ya, teknik bangunan gitu. Jurusan teknik bangunan. Walaupun adalah bidang keguruan, sehingga saya yang tadinya pengen jadi pemborong atau jadi berubah akhirnya menjadi guru gitu ya. Karena sekolahnya di Jakarta, gitu. Jadi di IKIP Yogyakarta, alhamdulillah, ya teori belajar yang saya praktekkan di SLTP, SLTA tadi tak praktekkan juga di kuliah ya. Membuat rangkuman, membaca, buat rangkuman, membuat ringkasan-ringkasan, membuat soal, saya lakukan. Dan dengan itu akhirnya saya terbukti juga, bahwa berhasil, saya IP-nya tertinggi juga, gitu loh. Wah, luar biasa. Jadi di jurusan bangunan itu saya menduduki IP tertinggi juga, gitu. Karena ya itu tadi, saya tidak mau kalah dengan teman-teman SMA, gitu. Tidak mungkin ya sebuah kepandaian itu tanpa belajar ya. Tidak mungkin prestasi itu diraih dengan kebetulan. Harus ada effort. Harus ada satu usaha gitu ya.
Ini juga bagi teman-teman guru dimanapun berada perlu juga memberikan motivasi pada peserta didik ya, bahwa belajar adalah sebuah keniscayaan. Jadi jangan berharap kalau kita pengen sukses, pengen jadi apa, tidak pernah belajar. Karena dengan belajar kita mau jadi apa saja bisa, gitu ya. Tergantung kesungguhan dalam belajar itu sendiri kan, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu, Mas Widodo ya. Iya. Baik Bapak, ini udah panjang lebar, ternyata memang dari konsep itu juga udah dilakukan juga secara empiris dan terbukti berhasil. Nah, ini kan ada istilah Bapak, beda zaman, beda cara, gitu. Beda zaman, beda keadaan. Terutama terkait dengan belajar. Ini Merdeka Belajar. Zaman dulu Bapak bisa tadi ceritain seru banget kayak Bapak belajar sambil di sawah dan sebagainya. Iya. Nah, kalau sekarang kan beda Bapak. Ini kan dengan di era modern seperti sekarang gitu. Itu menurut Bapak gitu kan, mungkin bisa relevan juga gitu dari cara yang Bapak terapkan tadi. Tapi mungkin Bapak juga dengan pengalaman panjang di Kemendikbud RI gitu, pasti juga tahu gitu seperti apa sih untuk trik-trik di zaman modern sekarang, mungkin untuk teman-teman semuanya, adik-adik juga, dalam konsep belajar yang efektif, efisien, dan tepat gitu loh Pak. Karena bisa dikatakan kan ketepatan dalam belajar akan menentukan keberhasilan dari belajar itu sendiri. Seperti itu loh Pak ya. Iya. Jadi iya. Tadi juga saya katakan bahwa alam dunia kan beda, berkembang ya. Iya, betul. Zaman Rasulullah dulu ya, zaman mungkin Nabi Musa alaihissalam ya, zaman dulu ya, atau dalam prasejarah, atau ini ya masa kecil saya yang lekat dengan situasi alami ya, bisa belajar di sawah, bisa belajar sambil mengembala ya, atau belajar di taman atau di pekarangan. Situasinya sekarang beda. Sekarang ini memasuki era namanya generasi milenial ya. Dan juga ada ini kalau kan sebenarnya ada tiga kelompok milenial, ada generasi generasi internet, ada generasi alfa ya. Generasi alfa itu masih. Nah, anak-anak yang di jenjang pendidikan ini dasar menengah itu kan bisa disebut sebagai generasi net ya. Generasi internet, generasi yang tidak mengenal hierarki. Sekarang dengan perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi sekarang sudah memasuki sebuah era namanya Industrial Revolution 4.0 atau revolusi industri 4.0. Dulu pada waktu saya masih SMK atau STM itu masih sendiri-sendiri, yang namanya elektrik sendiri, mekanik sendiri, elektronik sendiri, terpisah-pisah. Kemudian berkawin antara elektronik, mekanik itu menjadi mekatronik, ya. Dan mekatronika itu menimbulkan menjadi otomasi industri, gitu ya, otomasi industri. Dan sekarang begitu TIK ini yang mendorong ini era digital sekarang, teknologi informasi dan komunikasi. Begitu TIK itu berkawin dengan automation, itulah yang dinamakan industri 4.0. Jadi integrasi antara automation dengan ICT, ya, adanya Internet of Things, adanya big data, ya, ada sekarang juga sudah ada virtual reality, ada augmented reality, dan otomatisasi di dalam kehidupan ini sudah menjarah di semua lini kehidupan.
Iya, iya. Jadi internetisasi itu dikenal dengan disebut namanya Internet of Things ya. Jadi apa ini yang strategi yang harus dilakukan para generasi milenial atau generasi net sekarang ini adalah sebenarnya secara basic sama, belajar itu menulis. Iya, iya. Belajar itu menulis. Menulis. Belajar itu menulis. Belajar menulis. Iya, iya. Kenapa dengan menulis itu adalah masuk gitu ya. Ya, masalah ya. sumbernya adalah hard copy atau dari mencari di web ya, melalui web browser, kita mencari di Facebook, kita juga mencari di channel YouTube, di Instagram, atau di di Google Classroom atau apapun juga. Belajar adalah menulis. Mungkin menulis ini perlu didefinisikan juga, gitu ya. Menulis itu perlu didefinisikan juga karena yang dinamakan merekam dari hasil stimulan untuk bisa kita kuasai. Kalau kita indera kita itu kan melihat, berarti membaca, ya kan? Satu membaca. Yang kedua adalah mendengar. Dan yang didengar pun bisa jadi tulisan juga, gitu ya. Yang dilihat bisa ditulis, yang mendengar bisa juga ditulis. Bahkan juga akal pikiran kita itu bisa untuk ditulis karena begitu kita membandingkan, merenungkan, oh cepat ditulis. Karena dengan ditulis itu belajar itu kan repetisi, pengulangan. Ya. Jadi membiasakan yang tadinya itu adalah asing, kemudian kita paksa untuk membiasakan, akhirnya menjadi habit, akhirnya melekat pada kita kuasai. Namanya master. Jadi itu yang dikatakan dengan mastery learning, belajar tuntas. Jadi, belajar itu ya menulis gitu ya. Tapi stimulannya dari kita membaca, mendengar, mengolah dari akal pikiran, dan kalau yang punya khusus ya, itu bisa meraba itu ya kan? Belajar itu meraba. Belajar itu bisa pakai kode. Kalau Morse di pramuka itu di laut itu ya pakai bendera ini ya. Itu semuanya adalah stimulan. Semua stimulan itu pada dasarnya kita, dan kalau kita tulis itulah part of learning. Jadi kita akan menguasai, akan menjadi ini tadi. Jadi kalau yang eksata tadi, ilmu eksata, matematika, fisika, kimia, repetisi, diulang, dan kita harus menciptakan satu kompleksitas sendiri. Dan sekarang ini sudah, karena sudah pembelajaran tematik ya, ini sudah dibekali dari kurikulum 2013 dari SD ya, kemudian di SMP sudah ada IPA, kemudian di SMA sudah ada fisika, kimia, makin mengerucut dan akhirnya nanti digunakan untuk ekonomi, untuk engineering ya. Ini basic literasi yang namanya ini saya katakan era sekarang itu harus menguasai 3-in-1 ya. 3-in-1 apa itu Pak? Ini 3-in-1. Jadi 3-in-1 yang pertama adalah tentang bahasa. Bahasa. Nomor satu bahasa. Kenapa bahasa? Bahasa adalah sebagai transfer untuk pengetahuan, ya. Kita belajar pasti dengan bahasa, gitu ya. Karena kita di Indonesia, mungkin ya bahasa Indonesia. Kita bersyukur dari Sabang sampai Merauke itu diikat dengan bahasa Indonesia, sehingga mengetahui transfer know-how dari masing-masing wilayah Indonesia satu dengan yang lainnya. Tapi perlu diingat bahwa bahasa itu kita bukan hanya di Indonesia saja, kita menjadi satu penduduk global, ya, penduduk dunia yang
kita harus menguasai bahasa asing juga. Tergantung kan. Bahasa yang umum adalah bahasa Inggris. Kalau mau nanti kerjasama dengan Jepang ya bahasa Jepang, dengan Jerman bahasa Jerman ya, mungkin dengan bahasa Mandarin dengan China ya, bahasa Arab dengan Timur Tengah, itu adalah bahasa. Yang kedua, itu harus mempunyai namanya numerical literasi atau literasi numerik atau literasi hitung. Literasi. Jadi bahasa, kemudian punya literasi hitung. Karena kalau orang kalau punya literasi hitung, itu nanti bisa membedakan dimensi ruang, ya, mengetahui hukum kuantitatif, apa yang ada ini. Jadi kita hitung-hitungan tuh paham, karena sebagai pondasi bahasa numerik, ya. Ini ada sebuah atau literasi hitung. Yang ketiga, ini yang ketiga, adalah sekarang ini literasi TIK, ya. Literasi TIK. Iya, literasi TIK. Jadi ini 3-in-1 ini penting ya bagi generasi sekarang. Bahkan nantinya juga ada yang dulu menjadi masih menjadi parsial di perkuliahan adalah ekonomi. Ini literasi ekonomi, ini menjadi hal yang compulsory juga bagi kita. Karena apa? Pada dasarnya semuanya adalah kita menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang, ya gitu ya. Iya, itu dia. Kemarin di Amerika itu saya udah pernah juga namanya Sustainable Economic Development, jadi pengembangan ekonomi secara berkelanjutan. Itu juga meningkatkan literasi setiap manusia di dalam bidang keuangan. Itu kemarin kami sudah, pada waktu saya di direktorat, ini sudah bekerja sama itu. Jadi bukan hanya environment sustainable development, jadi pengembangan environment, tapi economic sustainable development. Jadi pengembangan ekonomi secara berkelanjutan. Jadi literasi ini menjadi hal yang penting. Memang makin lama sampai kita sebagai warga negara pasti harus ada literasi budaya, literasi sosial, ya, literasi yang lainnya kita harus kuasai. Tapi pilar-pilar yang penting itu perlu kita kuasai, gitu, Mas Yudoto. Iya. Ini penjelasannya detail sekali bahwa ternyata banyak sekali ya, ini luas sekali. Nah, ini keterkaitan tadi bahasa kan menjadi salah satu kunci tadi menurut Bapak kan. Gitu. Nah, saya tahu juga ini dapat informasi Bapak ini juga menguasai banyak bahasa Bapak ya. Jerman. Iya. Macam-macam. Iya. Ya, kalau saya bahasa asing itu ya insya Allah ya yang jelas kalau keluar negeri gak keblasuk lah gitu ya. Ya, artinya memang saya dulu pertama kali memang saya belajar bahasa Inggris secara otodidak ya. Jadi sejak SLTP, SLTA itu saya belajar otodidak. Saya belajar beli buku, saya pelajari sendiri gitu. Karena untuk memperkaya pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru khususnya bahasa Inggris ya. Kemudian setelah kuliah pun saya juga tidak ambil kursus bahasa Inggris. Tapi begitu saya bekerja, saya mulai bekerja di P4 Malang. Iya. Karena waktu itu saya sebenarnya cita-citanya mau ke Jerman karena Jerman nanti dulu. Akhirnya saya belajar bahasa Inggris dulu. Jadi kursus waktu itu di Has English Conversation Club ya, itu bahasa Inggris. Dan alhamdulillah juga setelah itu saya diberi wewenang oleh pemilik kursus itu untuk mengajar juga ya. Karena ada bukunya level 1 sampai 10, saya diminta untuk mengajar kursus bahasa Inggris di level 4 dan 5 gitu ya. Itu mungkin pre-intermediate lah, bukan intermediate tapi masih pre-intermediate gitu. Tapi ya suatu kebanggaan bisa memberikan
Bahkan saya akhirnya diminta memberikan les privat juga gitu ya. Iya, iya. Tetapi begitu begitu di sekolah itu kok semuanya dikirim ke Swiss dan ke Jerman, wah saya harus belajar bahasa Jerman juga ini. Sehingga saya membeli buku bahasa Jerman namanya Deutsch als Fremdsprache. Jadi bahasa Jerman sebagai bahasa asing, atau juga namanya Deutsch für Ausländer, atau bahasa Jerman untuk orang asing. Dua buku itu saya pelajari secara autodidak, ya, secara mandiri. Tapi untuk belajar yang kursus itu adalah ada temen ya, temen 1, 2, 3 di untuk Institut Surabaya, sehingga itulah yang mengantarkan saya akhirnya bisa dikirim ke Jerman ya selama 2 tahun karena harus menggunakan bahasa Jerman. Sehingga tadi saya katakan bahwa literasi bahasa sangat penting ya, tergantung kita peruntukannya dengan siapa kita akan bergaul gitu ya. Kalau mau belajar di Prancis ya silahkan belajar bahasa Prancis. Kalau belajar di Jepang, bahasa Jepang gitu ya, gitu ya. Jadi hanya setiap orang pasti punya interest yang berbeda-beda. Tapi semuanya adalah menjadi satu jembatan ilmu untuk kita belajar. Gitu. Nah ini menarik nih. Tadi Bapak banyak juga yang bisa dikatakan otodidak juga Bapak ya. Yang ingin saya tanyakan lebih jauh. Tadi kan belajar kalau ilmu sosial seperti Bapak jelaskan adalah menulis, membuat latihan-latihan, mengerjakan latihan dan sebagainya kalau untuk eksak. Nah, ini kalau Bapak sendiri tips untuk, karena bahasa ini kan sangat penting sekali, kalau belajar efektif untuk menguasai bahasa seperti yang Bapak alami, mungkin pengalaman, itu seperti apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan biar bisa jadi inspirasi teman-teman semuanya juga Bapak. Sekarang sebenarnya belajar bisa berbagai cara ya. Kita memang yang paling bagus memang kita harus dengan guru. Kalau dengan guru itu kita bisa mengerti kesalahannya kan. Paling nggak belajar bahasa itu ada 4 aspek ya. Ada reading comprehension, jadi untuk bisa memahami teks ya. Bisa memahami teks itu namanya reading comprehension. Kemudian ada namanya listening comprehension. Jadi kalau kita kemampuan kita mendengarkan, ya itu juga bisa kita berlatih juga bisa ya. Kemudian juga ada structure, jadi struktur tata bahasa ya. Kemudian juga ada writing ya. Kita ada menulis. Jadi 4 itu bisa menulis, memahami teks, kalau mendengarkan menguasai ya, dan strukturnya benar gitu. Dan sekarang mungkin teman-teman saudara sekalian bisa juga belajar kan di banyak aplikasi. Kalau di Android itu ada namanya Duolingo ya. Emangnya saya masih belajar. Saya tuh belajar, ini ada Play Store. Di Play Store ada namanya Duolingo ya. Duo itu kan dua. Duolingo itu bahasa. Jadi kita bisa, saya memaintain bahasa Jerman itu pakai Duolingo itu. Jadi tapi dari bahasa Inggris. Jadi beli 1 dapat 2 ya. Jadi dengan install Duolingo, nah kita gratis ini, nggak usah bayar ya, gratis. Dan aku sudah lulus ini untuk bahasa Jerman. Nanti bisa di-update lagi. Dan itu bisa setiap hari 10 menit saja untuk belajar atau juga ada bahasa lain, bahasa Arab juga bisa, bahasa Prancis bisa juga. Intinya kadang-kadang kelemahan kita itu kurang keberanian untuk berbicara gitu dalam bahasa asing. Gitu. Ini testimoni pribadi ya. Jadi tidak ada kesuksesan karena kebetulan. Karena ada rumusnya adalah Allah bisa karena biasa. Orang akan bisa melaksanakan sesuatu karena dia biasa melakukan. Training makes perfect. Jadi kalau mau menghasilkan yang sempurna ya berlatih. Kalau dalam bahasa Jerman namanya Übung macht den Meister. Nah, jadi banyak berlatih itu akan
akan menjadi master, akan menjadi ahli gitu. Finlandia itu tidak mengenal anak bodoh ya itu ya. Tidak mengenal anak bodoh. Jadi semua anak itu punya talenta masing-masing. Sehingga para guru pendekatannya adalah individual. Jadi bukan rata-rata. Jadi sepenting nilainya sebenarnya rata bukan. Jadi pendekatan itu. Mungkin dia tidak pandai matematika, tapi jangan dikira walaupun tidak pandai matematika, tapi dia pandai menyanyi. Strategic planning itu dulu saya belajar di Australia ini, belajar strategic planning itu ini. Jadi kita itu harus punya direction, punya tujuan. Mau kemana kita akan pergi, gitu ya. Tadi kan ada cara belajar beda-beda, setiap negara beda. Sama di Jerman juga tidak mengenal manusia bodoh. Jadi hanya yang terdidik atau tidak. Nah gitu. Supaya kita menjadi yang kompeten, yang punya yang value. Jadi kalau hidup itu ada value, nanti akan dihargai di masyarakat itu. Kalau nggak ada value nanti ini, karena persaingan itu adalah karena kita punya value, gitu ya. Value karena kita melalui namanya belajar.